Jadi daimul hadas itu tidak hanya orang yang keputihan terus-menerus, tapi juga ada orang yang istihadoh. Istihadoh itu mengeluarkan darah terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVNU dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum dari keputihan dan bagaimana tata cara sholat bagi perempuan yang sedang keputihan atau mengalami daimul hadas atau hadas terus-menerus. Kita ketahui keputihan atau rutubatul farji dalam bahasa kitabnya, yakni getah atau cairan yang keluar dari vagina atau misfi yang ditimbulkan oleh infeksi jamur. Kalau dalam bahasa medisnya adalah jamur candida. Mungkin pemirsa sudah sangat mengetahuinya. Jadi tempat atau misfi ini adalah tempat yang ideal bagi tumbuhnya jamur, ya, karena memang lembab dan sangat hangat. Akhirnya tumbuhlah jamur-jamur yang menyebabkan keputihan. Penyebab lain adalah menopause, yaitu usia perempuan yang sudah tidak mengeluarkan darah haid lagi, karena haid itu berfungsi untuk membasahi dinding vagina dan mempertahankan miswi agar tetap segar. Kemudian penyebab lainnya adalah pil kontrasepsi, penghambat haid, atau penyubur kandungan atau pil KB, ya. Kemudian efek dari kontrasepsi dari dalam lahir, kemudian juga stres, kemudian memakai celana dalam yang terbuat dari kain nilon dan sabun bubuk pembersih, itu juga harus diperhatikan agar kita terhindar dari yang namanya keputihan. Nah, bagaimana hukum keputihan ini sebenarnya? Dalam Nas Syafi'i, hukumnya ini diperinci menjadi dua pendapat. Pendapat Imam Romli, beliau mengatakan bahwasanya jika keluar dari anggota dhohir itu artinya anggota yang wajib dibasuh saat kita istinja, maka hukum dari keputihan itu suci, tidak najis dan tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, jika keluar dari area batin dan area yang tidak wajib disucikan saat istinja dan area yang tidak kelihatan sewaktu kita duduk jongkok, maka hukumnya najis dan membatalkan wudhu. Ini tidak boleh dibawa untuk sholat. Nah, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Nah, kita sebaiknya mengambil langkah ihtiyat atau hati-hati. Nah, dengan pertimbangan yang pertama, perempuan mengeluarkan keputihan tidak hanya warna bening atau warna putih saja, juga bisa warna kuning atau bahkan hijau ketika dia terkena infeksi bakteri. Nah, perempuan juga tidak tahu dari mana mengeluarkan cairan tersebut, dari anggota dhohirkah atau dari anggota batin. Maka kita ambil langkah hati-hati, pendapat yang mengatakan bahwa keputihan ini adalah najis, sehingga kita tidak boleh sholat dalam keadaan membawa keputihan. Artinya sebelum sholat kita harus membersihkan dulu mungkin celana dalamnya yang terkena keputihan, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat. Nah, bagaimana tata cara sholatnya bagi seseorang yang sedang keputihan atau daimul hadas, atau orang yang jadi daimul hadas itu tidak hanya orang yang keputihan terus-menerus, tapi juga ada orang yang istihadoh. Istihadoh itu mengeluarkan darah terus-menerus. Ini juga perlu diperhatikan bagi perempuan, ya. Tata caranya pertama adalah membersihkan misfi dari najis yang keluar dengan cara istinja sampai bersih, ya, dengan cara cebok sampai bersih. Kemudian menghentikan darahnya atau keputihannya itu dengan dua cara. Yang pertama,
menyumbat dengan kapas ini tidak berlaku bagi yang sedang puasa, karena ketika memasukkan sesuatu ke dalam misfi ketika sedang berpuasa artinya puasanya akan batal. Nah, ini di luar puasa ya, jadi memakai kapas dan disumbatkan ke area di mana keputihan atau darah istihadah itu keluar. Nah, kemudian yang kedua adalah mengikat dengan kain, seperti halnya ketika kita melihat pesumo, jadi seperti bayu pakai diapers. Nah, itu diikatkan dengan kain agar darah itu tertekan atau keputihan itu tertekan dan tidak keluar ketika sholat. Nah, jika salah satu di atas itu tidak mencukupi, maka dilakukan keduanya. Jadi harus menyumpal dan juga memakai kain yang diikat seperti kain sumo. Itu jika tidak mencukupi dilakukan satu saja. Jadi harus keduanya. Nah, kemudian kok ketika sholat darah atau keputihan nanti masih keluar, maka hukumnya dimakfu atau dimaafkan, karena kita tidak bisa menolak bagaimana darah itu mengalir atau keputihan itu keluar. Jadi hukumnya adalah dimakfu. Lalu setelah itu wudhu dengan cara mualah dengan terus menerus, ya maksudnya jangan sampai ada anggota yang kering sebelum wudhu itu selesai. Kemudian segera melaksanakan sholat, dan satu kali wudhu maka hanya diperbolehkan untuk satu kali sholat fardu atau ibadah fardu dan beberapa kesunahan. Jadi tidak boleh digunakan untuk melaksanakan 2 kali ibadah fardu. Jadi mungkin bisa saya ringkas tata cara sholat bagi perempuan yang daimul hadas. Pertama harus menyumbat terlebih dahulu, menyumbat misfinya dengan kapas atau memakai celana yang diikat seperti pesumo. Kalau salah satunya tidak berhasil maka harus dengan keduanya, kemudian barulah berwudu sesegera mungkin dan segera melaksanakan sholat. Hanya saja dia boleh menunda sholat tersebut untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan sholat, misalnya menjawab azan, menutup aurat, menanti jamaah dan lain sebagainya. Ini diperbolehkan. Nah, semua tata cara di atas dilakukan harus secara berurutan setelah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh dilakukan ketika sholat itu belum masuk pada waktunya. Kemudian jika salah satunya tidak terpenuhi atau mengalami hadas lain, maka harus mengulanginya dari awal. Misalnya dia sudah mau sholat kemudian malah pipis. Ya, keluar pipis artinya dia harus mengulangi ritual tadi dari awal, menyumbat dengan kapas yang baru yang masih suci, atau pakai celana yang diikat seperti pesumo dan lain sebagainya yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Baik pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, semoga ilmu sedikit yang saya share tadi dapat membawa manfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi perempuan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.